Asian Para Games 2022, event olahraga difabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Pemirsa, keselamatan dan kesehatan kerja saat bertugas sangatlah penting, apalagi musibah tidak ada yang tahu. Badan SAR Nasional Basarnas yang bertugas menyelamatkan nyawa saat musibah meski mereka bertaruh nyawa. Dua yang meninggal, cuma dua saja. Satu tenggelam karena dia belum terlatih, tidak menggunakan pakaian. Yang satu lagi saat menyelam dia over itu. Tak bisa dipungkiri, Indonesia mungkin salah satu negara yang akrab dengan musibah atau bencana. Tak hanya bencana alam, bencana yang diakibatkan kelalaian manusia seperti kecelakaan transportasi merupakan hal yang sering terjadi. Sosok yang justru mendatangi wilayah bencana dan bukan menjauhinya adalah anggota Basarnas. Pasalnya tugas anggota badan yang didirikan 28 Februari tahun 1972 adalah menyelamatkan nyawa. Tak dipungkiri, nyawa jadi taruhan saat mencari dan menolong masyarakat yang tengah mengalami musibah. Namun meski nyawa jadi taruhan, anggota Basarnas tetap mengindahkan standar operasional prosedur. Belum saja jarak waktu pelaporannya, itu adalah standar operation prosedur yang harus dipenuhi oleh masing-masing bidang emergency yang ditangani. Let's say katakanlah ada orang jatuh di jurang atau di bukit gitu ya. SOP-nya apa? Ya kita harus menggunakan peralatan panjat tebing seperti kayak gitu, melihat cuaca dan semua SOP di situ ada. Kalau Anda tanya masalah SOP yang mana, kita memiliki SOP masing-masing bidang kondisi kedaruratan itu sendiri, ya kan? Dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3, Basarnas RI memiliki 12 kompetensi teknis yang harus dimiliki para penyelamat sehingga dapat teruji dan mampu di lapangan. Penggunaan APD lengkap juga menjadi dasar petugas penyelamat agar tidak mengalami cedera. Yang pertama tetap laksanakan sesuai operasi prosedur yang ada. Ya, kemudian rescuer itu bisa memahami resiko-resiko yang bisa terjadi kepada dirinya maupun orang lain. Ya. Kita ketahui kita harus mempergunakan helm sebagai pelindung kepala. Kita juga mempergunakan airmuff, juga menggunakan kacamata sebagai alat pelindung mata. Kemudian kita menggunakan masker 3M, kemudian sarung tangan, ya, knee pad, ya, dan pelindung lutut, ya, dan sepatu sebagai alat pengaman diri bagi seorang rescuer. Itu pun disesuaikan di berbagai musibahnya. Kalau musibah air kita harus mempergunakan pakaian yang mudah dipergunakan di air, bukan pakaian-pakaian yang ada di ketinggian. Apabila seorang petugas penyelamat mengalami cedera, maka rekannya harus memberikan pertolongan pertama sehingga tak memperparah cedera. Musuh utama penyebab cedera petugas SAR umumnya adalah faktor alam dan sulitnya medan. Resiko pekerjaan memang menghantui setiap profesi, terparah hilangnya nyawa. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan untuk meminimalisir resiko. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan.